Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Agmariska dengan NIM 21204062. Saya adalah mahasiswi dari IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika. Yuk simak video berikut ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tutorial berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama itu, apa sih aurat itu? Aurat adalah suatu anggota badan yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain. Batasan aurat wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Terdapat juga teori limit yang menjelaskan mengenai berbusana muslim. Nah, yang pertama ini ada batas atas. Batas atas ini mewajibkan seorang wanita itu untuk memakai cadar. Nah, ini itu juga menurut Imam Syafi'i. Nah, pandangan seperti ini itu juga masuk dalam hadis maupun Al-Quran, jadi didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian ada teori limit yang menjadi penengah, yaitu yang tidak condong pada batas atas dan tidak condong pada batas bawah, jadi menjadi penengah. Nah, itu tidak mewajibkan seorang wanita itu memakai cadar. Nah, ini itu dalam penengah ini seorang wanita itu juga menutup aurat, memakai hijab, kemudian berpakaian syar'i, kemudian juga sopan, kemudian juga etikanya itu dapat diterima di masyarakat. Nah, ini itu menurut Imam Hanafi. Jadi, seorang wanita itu menutup aurat akan tetapi tidak diwajibkan untuk memakai cadar. Kemudian ya, ada batas bawah. Nah, batas bawah ini pakaiannya juga sopan, menutup aurat dalam hal pakaiannya itu tidak yang kekurangan bahan. Nah, ini juga pakaiannya juga sopan dan dapat diterima pada masyarakat. Adapun juga Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah dalam menutup aurat yang pada Quran Surat An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka. Nah, itu juga atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang memiliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Terdapat juga hadis yang menyeru untuk menutup aurat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4104 yang berbunyi, Ya Asma'u innal mar'ata idza balaghatil bahda lam yasluh ayyur minha illa hada wa hada, yang artinya, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan ke muka sampai dengan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4104 dan Al-Baihaqi nomor 3218. Hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian juga terdapat batasan-batasan aurat wanita. Yang pertama itu antara pusar dan lutut, itu ketika di hadapan lelaki yang masih mahram, muslimah ajnabiyah selain keluarga, dan ketika sendiri. Kemudian yang kedua, ketika berada di depan wanita kafir meskipun hanya satu orang, tidak boleh menampakkan aurat seperti beraktivitas di dalam rumah. Kemudian yang ketiga, menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat. Kemudian yang keempat, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan ketika di depan non-mahram. Nah, adapun juga ketentuan
menurut hadis dan juga Al-Quran mengenai menutup aurat. Nah, untuk batas aurat muka dan telapak tangan itu menurut hadis riwayat Abu Dawud nomor 3580. Kemudian untuk yang menutup aurat sampai dengan menutupi dada itu menurut Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian wanita yang harus memakai pakaian yang longgar dan tidak transparan itu menurut hadis riwayat Malik dan Muslim. Kemudian perintah untuk menutupi mata kaki bagi aurat perempuan itu menurut hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasai dari Ummu Salamah. Kemudian untuk perintah perempuan untuk memakai khimar atau memakai kerudung itu menurut Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, untuk perintah perempuan untuk memakai jilbab itu juga menurut Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Terdapat kriteria menutup aurat bagi perempuan. Yang pertama itu perempuan itu memakai khimar atau kain yang menutupi kepala. Nah, kain khimar ini harus tebal, kemudian juga dapat menutupi kepala, tidak penuh unta dan diulur bukan dililit. Kemudian pakaian bisa berupa gamis atau 2 potong atau atasan dan rok, asal tidak membentuk lekuk dan tebal tubuh wanita tersebut. Kemudian kaki pun harus dijaga, memakai kaos kaki. Kemudian jilbab syar'i itu pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh dan tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, bagaimana sih hukum bercadar untuk wanita dalam Islam? Ini berdasarkan 4 mazhab. Nah, sebelum itu Mulhandi Ibnu Hajj itu dikutip oleh Rawdatul Jannah dan kawan-kawan di dalam buku berjudul Isu-isu Dunia Islam Kontemporer. Nah, ini mendefinisikan cadar itu sebagai kain penutup muka atau sebagian wajah pada wanita sehingga hanya matanya saja yang nampak. Nah, dalam bahasa Arab, cadar itu disebut dengan khimar atau nikob atau bersinonim dengan burqa. Nah, sebagian umat Islam itu mengenal cadar sebagai budaya dari masyarakat Arab. Namun menurut Quraisy Shihab dalam penelitiannya itu memakai pakaian tertutup termasuk cadar itu bukanlah monopoli masyarakat Arab dan bukan juga merupakan budaya mereka. Nah, terlepas dari asal-usulnya, wanita bercadar itu kerap kali dipandang berbeda dalam masyarakat kita. Nah, stigma mengenai keberadaan cadar itu juga berbeda dari tiap-tiap masyarakat. Nah, berdasarkan buku Resonansi Pemikiran Buku oleh Dr. Andes Priyono, MSI, ada perbedaan pendapat dari para ahli fikih mengenai hukum bercadar, khususnya terkait tafsir dari surat An-Nur ayat 31. Nah, dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak diri padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, ayat tersebut ini menjelaskan bahwa wanita muslimah itu dilarang untuk menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak pada badannya, sehingga menyebabkan pertanyaan apakah yang biasa tampak dari wanita itu apa? Pertanyaannya itu mengenai aurat ini kemudian menimbulkan berbagai pendapat. Nah, mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa apa yang biasa tampak dari wanita yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan, sehingga menurutnya semua tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, pendapat lainnya ini juga memiliki tafsiran yang berbeda. Hal ini itu berkaitan dengan hukum bercadar. Berikut terdapat pendapat dari 4 mazhab tersebut. Yang pertama itu dari mazhab Imam Syafi'i. Ahli fikih bermazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruhnya. Oleh sebab itu, mazhab ini itu seluruh wanita diperintahkan untuk menutupi tubuhnya dengan cadar. Jadi, sesuai dengan teori limit tadi, untuk batas atas mewajibkan seorang perempuan itu menutup auratnya dengan memakai cadar. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, misalnya menurut
Muhammad bin Qasim Al-Ghazali dalam kitab Fathul Qorib, ia berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Jadi Imam Syafi'i ini berpendapat untuk mewajibkan seluruh wanita itu untuk memakai cadar. Kemudian ada mazhab Hambali. Nah, ulama mazhab ini tidak mewajibkan memakai cadar, namun menganjurkan muslimah untuk mengenakan cadar. Jadi tujuannya adalah agar muslimah aman dari fitnah dan gangguan orang lain. Apabila cenderung menimbulkan fitnah, maka dilarang menunjukkan wajahnya di hadapan laki-laki. Jadi menurut Imam mazhab Maliki ini berpendapat kalau menggunakan cadar itu dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Kemudian menurut mazhab Maliki, Imam Al-Qurtubi, ulama dari mazhab Maliki ini berpendapat bahwa jika seorang wanita itu memiliki wajah yang cantik dan khawatir akan menimbulkan fitnah, maka dianjurkan untuk menutup wajahnya sebagai perlindungan diri wanita tersebut. Kemudian menurut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, maka diperbolehkan bagi perempuan untuk membuka wajah dan telapak tangan ketika berada di jalanan dan di depan laki-laki asing. Namun syaratnya adalah tidak menimbulkan fitnah. Hal ini itu dikutip dari fikih sunnah wanita. Nah, ahli fikih memiliki pendapat berbeda dan dicatat bahwa tidak ada satupun yang secara tegas mewajibkan untuk bercadar. Ada yang menjadi setengah mewajibkan dan ada juga yang sebatas menyarankan. Pendapat mereka itu mengedepankan bagaimana kondisi dan situasi dalam menetapkan hukumnya bagi muslimah untuk memakai cadar tersebut. Thank you for listening. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.